Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di channel Kokiku Mami. Kali ini kita akan membuat roti tiam yang super simple, kalian gak harus ahli seperti mamang martabak. Selain simple ini juga ekonomis, hasilnya lembut di dalam, garing di luar. Yuk simak videonya sampai habis. Pertama siapkan air, di sini awalnya aku siapkan 200 ml, ternyata aku pakainya 260 ml. Masukkan 1 sendok teh garam. Aduk dulu, pastikan garamnya larut semua ya. Setelah garamnya larut, tambahkan 2 sendok makan kental manis. Dua sendok makan susu bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kemudian sisihkan dulu. Masukkan ke dalam wadah 500 gram atau 50 sendok makan tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Tambahkan 30 gram atau 2 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Di sini tambahkan sedikit-sedikit sambil diaduk dan kremes-kremes pakai tangan aja. Pastikan tangan kalian sudah dicuci bersih ya. Setelah margarinnya sudah tercampur rata, tambahkan campuran air dan susu tadi. Tambahkan sedikit-sedikit sambil diratakan dengan tangan. Nah, tadinya kan di video ini aku nyiapinnya 200 ml ya airnya. Jadi karena kurang, aku tambahin lagi 60 ml. Jadi total air yang aku gunakan itu 260 ml ya. Nah, setelah dirasa cukup teksturnya, nggak terlalu keras, nggak terlalu encer atau lembek. Di sini lanjut aku uleni lagi hingga kalis, tapi nggak sampai kalis elastis ya. Cukup sampai adonan itu nggak lengket di tangan. Nah, seperti ini udah cukup. Lanjut, kita akan pindahkan ke meja kerja. Di sini aku bagi menjadi 12 bagian. Kalau kalian mau beratnya rata, itu di sini sekitar 67 gram per bagiannya. Nah, setelah dibagi-bagi, di sini akan kita bulat-bulatkan. Pertama ambil adonannya, kemudian kita bulatkan ke belakang ya. Lalu sambil dicubit-cubit bagian belakangnya, dipastikan benar-benar padat. Lanjut di rounding seperti ini hingga bulat. Lanjutkan hingga semua bagian adonan menjadi bulat seperti ini. Setelah semuanya sudah bulat, di sini adonannya akan aku lapisi dengan margarin. Lapisinnya tebel-tebel aja ya. Jadi di sini bukan direndam dengan minyak, tapi dilapisi dengan margarin. Lakukan hingga semuanya dilapisi margarin. Setelah semuanya sudah dilapisi dengan margarin, di sini akan aku tutup dengan plastik wrap, bisa juga pakai plastik biasa. Kemudian aku biarkan semalaman, jadi aku mengerjakannya ini malam hari dan akan aku lanjutkan besok. Minimal 8 jam dan maksimal 12 jam lah ya, jangan sampai 3 hari juga. Nah, ini setelah besoknya sudah 8 jam lebih, ini alas kerjanya akan aku lapisi dengan minyak agar mudah membentuknya. Nah, ini bagian tangan yang kita gunakan dalam menekan adonannya supaya tipis. Nah, ini menekannya dari tengah tarik ke pinggir ya, dari tengah tarik ke pinggir. Nah, ini kita tipiskan setipis mungkin. Nah, karena kita nggak bisa atau nggak ahli kayak mamang-mamang martabak, jadi di sini aku tekan-tekan pakai tangan aja sampai tipis, setipis-tipis mungkin. Kalaupun ada sobek itu nggak apa-apa, yang penting dia menjadi tipis sekali. Kemudian di sini taburi dengan minyak
ataupun margarin cair. Lebih enak margarin cair sih. Kemudian ratakan, lalu dilipat-lipat seperti ini agar nanti hasilnya berlayer-layer. Kemudian di sini sedikit aku renggangkan lagi biar lebih panjang, tapi nggak perlu terlalu panjang juga ya. Setelah seperti ini, bagian ujungnya di sini aku gulung setengah aja. Di ujung satunya itu digulung berlawanan arah seperti ini. Kemudian tumpuk menjadi satu seperti ini. Nah, ini cara pertama ya. Aku akan memberikan cara keduanya tanpa harus ditipiskan setipis mungkin, tapi tetap ini kita tekan-tekan. Nah, cukup sampai seperti ini aja, nggak perlu terlalu tipis banget. Kemudian tetap ditaburi minyak ataupun margarin, ratakan. Nah, bedanya di sini aku kerat-kerat kecil-kecil seperti ini. Tapi jangan sampai putus ya ujung-ujungnya. Ini bisa dilihat, ini ujungnya nggak sampai putus. Nah, setelah semuanya dikerat, lanjut kita gulung seperti ini. Ditarik ujungnya biar lebih mudah menggulungnya hingga menyatu seperti ini. Nah, sebelum aku lipat lagi, di sini akan aku renggangkan agar lebih panjang sedikit, tapi nggak perlu terlalu panjang juga ya. Aku merenggangkannya seperti ini. Cukup sampai seperti ini aja. Nah, sama seperti cara pertama, ujungnya aku gulung dan ujung satunya gulung berlawanan arah, lalu disatukan seperti ini. Lakukan untuk semua adonannya. Nah, setelah semuanya sudah dibentuk, lebih baik sebelum dipanggang kita diamkan dulu sekitar 10 atau 15 menit agar lebih mudah pada saat dipipihkan seperti ini. Nah, tadi alasnya itu aku lapisi dengan minyak ya agar nggak lengket. Ini kita pipihkan. Nah, setelah ini kita balik lagi, dipipihkan lagi. Ini aku pipihkannya di talenan agar nanti pada saat dipanggang itu lebih mudah memindahkannya. Nah, aku cukup sampai segini aja. Kalau kalian mau lebih besar lagi boleh. Nah, di sini panggang di teflon yang sudah panas ya. Di sini aku tambahkan sedikit minyak. Kalau mau pakai margarin juga lebih enak. Panggang di api kecil aja ya, biar matang sempurna. Pastikan sampai berubah warna, baru dibolak-balik. Nah, kalau mau dijadikan stok frozen, cukup sampai matang seperti ini aja ya. Nggak perlu sampai kecoklatan banget. Nah, kalau mau disajikan, panggang sampai kecoklatan seperti ini. Nah, bagi aku ini udah cukup. Kita angkat aja langsung. Nah, ini selagi panas, kita tepuk-tepuk dulu agar lapisan atau layer ataupun seratnya itu lebih terlihat. Nah, bisa dilihat ya, ini lapisan dalamnya berlayer-layer dan tipis. Ini hasil dari cara yang pertama ya, yang ditipiskan setipis-tipisnya. Kalau yang ini hasil cara kedua yang kita kerat-kerat itu tetap lembut di bagian dalamnya. Ini hasilnya lembut di dalam, garing di luar, rasanya ada gurih-gurihnya gitu. Ini dicocol pakai gula juga udah enak banget. Nah, kalau kalian mau stok frozen, pastikan sebelum dibungkus itu udah dingin ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam plastik roti, lalu disimpan ke dalam freezer. Paling enggak bisa tahan sampai 3 bulan. Bisa banget ya dijadiin ide jualan. Terima kasih bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah.